bahasa Indonesia, guru umumnya merujuk pendidik profesional dengan tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Guru juga dapat diartikan dengan digugu dan ditiru setiap ucapan, tindakan, ataupun tingkah lakunya. Nah, profesional di sini dapat diartikan dengan pekerjaan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu, serta memerlukan pendidikan profesi. Sedangkan guru profesional adalah guru yang memiliki keahlian, tanggung jawab, rasa kejawatan, dan piawai dalam melaksanakan profesinya. Saya Anissa Nurul Ramadan dari kelas SD 18B akan memaparkan materi tentang karakteristik guru profesional. Menjadi guru profesional tentulah tidak mudah, perlu latihan dan pengalaman yang diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, dalam kegiatan proses belajar mengajar. Sebagai guru profesional, tentulah harus memiliki karakteristik diantaranya. Yang pertama, memiliki kadar pengetahuan yang luas dalam mata pelajaran spesialisasinya. Yang kedua, berpengalaman mengajar. Yang ketiga, ucapannya jelas dan tegas. Yang keempat, antusias tinggi. Yang kelima, peduli. Yang keenam, ceria dan santai. Yang ketujuh, sikap kerjasama dengan guru lain maupun orang tua siswa. Yang kedelapan, berniat memperbaiki kecakapan mengajarnya dan memajukan pendidikannya. Yang kesembilan, kelasnya secara struktural teratur baik untuk memaksimalkan waktu mengajar. Yang kesepuluh, menjaga waktu transisi antar kegiatan sesedikit mungkin. Yang ke-11, masuk kelas dalam keadaan siap. Yang ke-12, dorongan positif. Yang ke-13, memonitor dan menangani gangguan di kelas. Yang ke-14, mendisiplinkan siswa secara adil dan wajar. Yang ke-15, menyampaikan harapan akademik yang mampu memotivasi siswa untuk bisa belajar optimal. Yang ke-16, menunjukkan suatu tingkat perencanaan dan organisasi yang tinggi. Sebagai seorang guru profesional, ketika mengajar dan berinteraksi dengan siswa di kelas harus fokus untuk mengembangkan kemampuan seperti kemampuan teknologi, kependidikan, konten, dan pengetahuan, atau lebih sering disebut dengan TPCK. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fatimatu Zahro. Di sini saya akan memaparkan materi tentang syarat menjadi seorang guru yang profesional. Nah, untuk menjadi seorang guru yang profesional ini harus memenuhi beberapa komponen-komponen dasar menjadi seorang guru. Nah, sebagaimana yang termuat dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Guru dan dosen bukan hanya bermodal penguasaan dan penyampaian materi saja, akan tetapi memerlukan pemikiran, latihan, kerja keras, dan loyalitas yang tinggi dalam setiap mengemban tugas profesinya. Kompetensi pedagogik itu apa sih? Kompetensi pedagogik ini menyangkut pada kemampuan pengelolaan pembelajaran. Yang kedua ini ada kompetensi kepribadian. Kompetensi kepribadian sendiri menyangkut pada kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, berwibawa, dan menjadi tauladan bagi para peserta didik. Yang ketiga ada kompetensi profesi, yakni menyangkut pada penguasaan materi secara luas dan mendalam. Yang keempat ada kompetensi sosial, yakni menyangkut kepada kemampuan guru dalam berkomunikasi, baik secara sesama murid, sesama guru, sesama orang tua, maupun masyarakat. Yang kelima ada kompetensi profesional, yakni seorang guru harus bisa bersikap profesional dalam setiap proses pembelajaran. Nah, selain memenuhi beberapa komponen-komponen tersebut, seorang guru dan dosen juga harus mempunyai beberapa kompetensi yang telah dijabarkan pada pasal 10 ayat 1 di dalam Undang-Undang Guru dan Dosen.
Yang pertama itu ada kompetensi pedagogik, ada yang kedua kompetensi kepribadian, ketiga kompetensi profesi, yang keempat kompetensi sosial, dan yang kelima kompetensi profesional. Kompetensi-kompetensi inilah yang harus dimiliki oleh setiap guru atau dosen karena ini menjadi tolak ukur untuk menjadi seorang guru yang profesional seperti yang termuat dalam Undang-Undang Guru dan Dosen. Mungkin segitu aja, terima kasih. Guru sebagai fasilitator. Jadi guru ini berfungsi sebagai jembatan di depan siswa-siswanya. Guru di sini lebih banyak sharing atau bisa disebut dengan belajar bersama. Nah, guru dalam menyampaikan materi atau kompetensi mengenai materi pelajaran itu tidak serta-merta menyampaikan saja, tapi ia juga tidak akan mengeksplorasi, tetapi ia hanya akan memancing agar siswanya dapat aktif dalam mengembangkan materi pelajaran tersebut dengan didasarkan pemahaman siswa juga. Guru sebagai fasilitator artinya guru memiliki peran sebagai memfasilitasi pembelajaran dalam kelas agar siswa dapat belajar secara maksimal. Hal yang dapat digunakan dalam rangka memfasilitasi pembelajaran adalah dengan mempergunakan media, metode, strategi pembelajaran, teknik pembelajaran, dan sumber materi. Kemudian dalam proses pembelajaran, siswa menjadi titik sentral, artinya siswa yang berperan aktif dalam pembelajaran. Siswa dapat bertanya, dan apabila siswa mendapatkan kendala dalam pembelajaran itu, guru memfasilitasi atau mempermudah dalam siswa sulit dalam memecahkan masalah atau mendapatkan kendala lainnya dan kesulitan dalam memahami materi, guru berkewajiban untuk memfasilitasi atau mempermudah siswa agar dapat menyelesaikan semua itu. Dan kemudian guru sebagai fasilitator yaitu menyediakan fasilitas kemudahan kegiatan belajar anak. Jadi guru, bagaimana caranya guru dapat memilih atau menerapkan pembelajaran yang mudah diterima oleh anak. Nah, guru juga menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan. Kalau pembelajaran menyenangkan, pasti materi yang disampaikannya juga akan lebih mudah menempel dalam otak siswa. Kemudian agar guru dapat memenuhi peran sebagai fasilitator, guru dapat mengembangkan prinsip-prinsip belajar yang dikembangkan dalam pendidikan kemitraan, yaitu bahwa siswa akan belajar dengan baik apabila siswa dalam kondisi yang siap untuk belajar. Nah, ciri-ciri kondisi siswa yang siap untuk belajar itu adalah yang pertama, siswa secara penuh dapat mengembangkan atau mengambil bagian dari setiap pembelajaran. Artinya siswa dapat berperan aktif, bertanggapan atau menyanggah atau menambahkan materi pembelajaran. Kemudian apa yang dipelajari siswa itu dapat bermanfaat dalam kehidupan sehari-hari dan praktis dalam diterapkannya itu. Kemudian yang ketiga, siswa mempunyai kesempatan untuk mengembangkan secara penuh pengetahuan dan keterampilan dalam waktu yang cukup. Artinya guru menyediakan waktu dalam pembelajaran itu untuk mengembangkan pemikiran seperti keterampilan siswanya. Kemudian pembelajaran dapat mempertimbangkan dan disesuaikan dengan pengalaman-pengalaman siswa sebelumnya atau pengetahuan-pengetahuan siswa sebelumnya. Jadi pembelajarannya itu disesuaikan dengan standarnya siswa. Misalnya
dilihat dulu latar belakangnya, kira-kira siswa itu sudah mendapatkan pengalaman ini atau belum. Nah, seperti itu. Kemudian terbina saling pengertian antara guru dengan siswa dan siswa dengan siswa. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari Rizka Novianti. Namun, tidak semua siswa dalam setiap kelas selalu sudah ada dalam keadaan siap untuk proses belajar. Untuk itu, guru juga harus memperhatikan karakteristik-karakteristik siswa dalam kelas yang kemungkinan besar bisa menentukan keberhasilan belajar siswa. Di antaranya adalah sebagai berikut. 1. Siswa memiliki pengalaman dan potensi belajar yang berbeda-beda. 2. Setiap siswa memiliki tendensi untuk menentukan kehidupannya sendiri. 3. Siswa lebih memberikan perhatian pada hal-hal yang menarik bagi dia dan kebutuhannya. 4. Apabila diminta menilai kemampuan diri sendiri, biasanya cenderung akan menilai lebih rendah dari kemampuan sebenarnya. 5. Siswa lebih menyenangi hal-hal yang bersifat konkret dan praktis. 6. Siswa lebih suka menerima saran-saran daripada diceramahi. Dan yang terakhir, siswa lebih menyukai pemberian penghargaan atau reward daripada hukuman. Selanjutnya, selain kita seorang guru memperhatikan karakteristik dari siswa-siswa atau peserta didik kita, seorang guru pun harus tahu karakteristik untuk bisa menjadi seorang fasilitator yang sukses dalam proses belajar mengajar. Yang pertama, mendengarkan dan tidak mendominasi. Guru harus memberikan kesempatan agar siswa dapat aktif. Guru juga memberikan arahan dan rambu-rambu pada siswa supaya siswa bisa melakukan proses pembelajaran dengan baik dan benar. Yang kedua, menghargai dan rendah hati. Guru harus terbuka dan rendah hati ketika ada siswa yang bertanya atau ada siswa yang proses kognitifnya agak sedikit lambat dari siswa lainnya. Yang ketiga, mau belajar. Guru juga harus punya pengetahuan tentang bagaimana lingkungan siswa, sehingga diharapkan guru ketika berinteraksi dengan siswa dapat memahami siswa. Yang keempat, bersikap sederajat. Guru perlu mengembangkan sikap kesederajatan agar bisa diterima sebagai teman atau mitra kerja oleh siswanya. Guru harus bisa menempatkan diri di mana ia menjadi seorang guru atau orang tua, di mana dia seharusnya bisa menjadi seorang kakak, bahkan di mana kadang harus bisa menempatkan diri sebagai seorang teman. Yang kelima, bersikap akrab dan melebur. Hubungan dengan siswa sebaiknya dilakukan dalam suasana santai, bersikap dari hati ke hati, sehingga siswa tidak merasa kaku atau sungkan dalam berhubungan dengan guru. Yang keenam, tidak berusaha menceramahi. Siswa memiliki pengalaman, pendirian, dan keyakinan tersendiri. Oleh karena itu, guru tidak perlu menunjukkan diri sebagai orang yang serba dan paling tahu. Ketujuh, berwibawa. Seorang guru yang bertindak sebagai fasilitator sebaiknya tetap membimbing, bersifat lugas dalam kegiatan pembelajaran sehingga siswa akan tetap menghargai meskipun pembelajaran berlangsung dengan suasana yang akrab dan santai. Kedelapan, tidak memihak dan mengkritik. Guru bersifat netral dan berusaha memfasilitasi kelompok-kelompok siswa yang bisa mengkomunikasikan di antara pihak-pihak yang berbeda pendapat dan untuk mencari jalan keluarnya. Kesembilan, bersikap terbuka. Biasanya siswa yang lebih terbuka apabila telah tumbuh kepercayaan kepada guru yang bersangkutan. Oleh karena itu, guru juga jangan segan untuk berterus terang bila kurang mengetahui sesuatu, agar siswa memahami bahwa semua orang selalu masih perlu belajar. Dan yang terakhir, ke-10, bersikap positif. Guru mengajak siswa untuk memahami keadaan dirinya dengan menonjolkan potensi-potensi yang ada, bukan sebaliknya mengeluhkan
keburukan-keburukannya. Perlu diingat, potensi terbesar setiap siswa adalah kemauan dari manusianya sendiri untuk merubah keadaan. Komunikator. Jika dilihat dari peran guru di kelas, mereka berperan sebagai komunikator, mengkonsumsikan pelajaran, penyampaian materinya melalui dalam bentuk verbal dan non-verbal. Guru sebagai komunikator dituntut mempunyai keterampilan yang baik, sehingga proses pembelajaran akan berjalan dengan baik dan dapat berkesan kepada siswanya. Dalam menentukan kesuksesan siswa, paham atau tidaknya tergantung bagaimana guru menyampaikannya secara menarik atau tidak. Karena guru sebagai komunikator ini dituntut lebih menarik dari yang lainnya, karena ketika ia menjelaskan, ia mendesain penyampaiannya secara menarik. Baik, kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu ada 3 kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang guru. Yang pertama adalah kemampuan dalam merancang kegiatan. Kemudian yang kedua ada kemampuan dalam melaksanakan kegiatan. Nah, yang ketiga ada kemampuan dalam mengadakan komunikasi. Ketiga poin tersebut saling berhubungan satu sama lain. Karena guru tidak dapat merencanakan sesuai dengan rancangan, tapi harus terampil dalam melaksanakan kegiatan dan